Pemirsa, di balik janji suci yang dulu terucap dengan penuh cinta, kini tersisa luka, amarah, dan tudingan yang mengejutkan. Konflik panas antara Insanul Fahmi dan Wardati Namawa tak lagi sekadar urusan rumah tangga, tapi telah berubah menjadi konsumsi publik yang menyita perhatian banyak orang. Usai sidang ketiga yang seharusnya menjadi jalan damai, justru muncul pernyataan menohok yang bikin publik terkejut. Tuduhan eksploitasi anak hingga disebut sebagai dosa jariah. Apa yang sebenarnya terjadi di balik hubungan yang kini berada di ambang kehancuran ini? Benarkah niat baik untuk berdamai justru berakhir dengan kekecewaan yang mendalam? Dan apakah ini menjadi tanda bahwa rumah tangga mereka benar-benar tak bisa diselamatkan lagi? Bersama kami di Sorotan Artis, kami akan mengungkap fakta demi fakta yang mengejutkan, hanya untuk Anda. Perseteruan antara Insanul Fahmi dan Wardati Namawa kembali menjadi sorotan publik setelah sidang ketiga yang digelar di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Medan. Sidang yang berlangsung pada 25 Maret 2026 tersebut menghadirkan kedua belah pihak bersama kuasa hukum masing-masing dalam agenda mediasi. Namun, alih-alih mencapai kesepakatan damai, pertemuan tersebut justru menegaskan bahwa hubungan keduanya semakin sulit untuk diperbaiki. Suasana sidang pun disebut berlangsung penuh ketegangan, mencerminkan konflik emosional yang belum menemukan titik terang di antara keduanya. Dalam perkembangan terbaru, pihak Insanul Fahmi melalui kuasa hukumnya melontarkan pernyataan yang cukup mengejutkan. Ia meminta agar Wardati Namawa tidak lagi melibatkan anak mereka dalam konten media sosial. Permintaan ini didasari kekhawatiran akan dampak psikologis jangka panjang terhadap sang anak. Menurutnya, aktivitas tersebut berpotensi mengarah pada eksploitasi anak jika tidak dikontrol dengan bijak. Pernyataan ini langsung menjadi sorotan publik karena menyentuh isu sensitif mengenai privasi dan perlindungan anak di era digital. Selain menyoroti dugaan eksploitasi anak, Insanul Fahmi juga menekankan pentingnya pembagian waktu yang adil dalam hal pengasuhan. Ia berharap tetap diberikan ruang untuk bertemu dan menjalin kedekatan dengan putranya meskipun proses perceraian tengah berlangsung. Permintaan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya mempertahankan perannya sebagai seorang ayah. Pihaknya juga menginginkan adanya kesepakatan yang jelas agar hak tersebut tidak terabaikan di tengah konflik yang semakin memanas. Hasil mediasi yang dilakukan sebelumnya disebut telah mencatat sejumlah poin penting, termasuk terkait hak asuh anak dan keberatan dari masing-masing pihak. Namun demikian, seluruh poin tersebut belum mencapai kesepakatan final dan akan dibawa ke tahap pembuktian dalam persidangan lanjutan. Di tahap ini, kedua belah pihak akan menghadirkan bukti dan saksi guna memperkuat argumen mereka. Proses ini diprediksi akan menjadi penentu arah akhir dari sengketa rumah tangga yang kini semakin kompleks. Menariknya, baik Insanul Fahmi maupun Wardati Namawa terlihat sama-sama telah memiliki tekad kuat untuk melanjutkan proses perceraian hingga tuntas. Harapan untuk rujuk yang sempat muncul di awal konflik kini tampaknya telah tertutup rapat. Dari hasil mediasi, keduanya sepakat untuk tidak mencari jalan damai dan memilih menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hubungan yang dulu dibangun atas dasar cinta kini telah berubah menjadi pertarungan hukum yang serius. Dalam keterangannya, Insanul Fahmi mengaku akan bersikap kooperatif mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan. Ia menyadari bahwa sebagai pihak tergugat, dirinya harus menghormati gugatan yang diajukan oleh Wardati Namawa. Meski demikian, ia tetap berkomitmen untuk memberikan pembelaan sesuai fakta yang dimiliki. Sikap ini menunjukkan bahwa Insanul memilih untuk tidak memperkeruh keadaan, melainkan menyerahkan semuanya kepada mekanisme hukum yang berlaku. Terkait tuntutan nafkah yang diajukan, Insanul Fahmi mengakui bahwa nominal yang diminta cukup besar dan memberatkan. Nilai tersebut disebut mencapai ratusan juta rupiah, ditambah dengan permintaan emas sebagai bagian dari kewajiban. Meski merasa keberatan, ia tetap menghargai proses hukum dan menyerahkan keputusan akhir kepada majelis hakim. Pernyataan ini menunjukkan adanya upaya untuk tetap bersikap rasional di tengah tekanan emosional yang sedang dihadapi.
Ketegangan semakin memuncak ketika Insanul Fahmi menyinggung soal unggahan percakapan pribadi ke media sosial. Ia mengaku kecewa karena niatnya untuk berdamai justru berakhir menjadi konsumsi publik. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya melukai secara pribadi, tetapi juga berpotensi memperkeruh situasi. Bahkan, ia menyebut bahwa menyebarkan masalah pribadi secara terbuka dapat menjadi dosa jariah karena jejak digitalnya akan terus ada dan berdampak luas. Di sisi lain, pihak Wardatina Mawa melalui kuasa hukumnya memberikan penjelasan terkait hak asuh anak. Mawa disebut tidak melarang anak bertemu dengan ayahnya selama memenuhi sejumlah syarat tertentu. Di antaranya adalah tidak mengganggu jadwal sekolah, harus dengan izin, serta tidak boleh ada unsur paksaan. Ketentuan ini disebut sebagai bentuk perlindungan terhadap kondisi psikologis anak agar tetap merasa aman dan nyaman di tengah situasi keluarga yang tidak stabil. Sementara itu, Wardatina Mawa tetap bersikukuh pada tuntutan awal terkait nafkah yang diajukan dalam gugatan cerai. Ia menegaskan bahwa permintaan tersebut tidak akan berubah dan akan dibahas lebih lanjut dalam sidang pokok perkara. Di luar itu, Mawa juga sempat menyampaikan bahwa keputusan untuk berpisah merupakan keinginannya sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Dengan sikap tegas dari kedua belah pihak, publik kini menanti bagaimana akhir dari konflik ini akan diputuskan oleh pengadilan.